Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Pancasila. Perkenalkan, nama saya Aidatha. Perkenalkan, nama saya Siti Ma'rifatul Maula. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahma. Perkenalkan, nama saya Dinda Ida Fatra. Di sini kami akan menjelaskan tentang peran Pancasila dalam perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0. Zaman yang terjadi saat ini yang sedang kita alami bersama seringkali dikenal dengan zaman di mana segala sesuatu dikerjakan menggunakan mesin yang sangat canggih dan serba digital, yakni era revolusi industri 4.0. Teknologi informasi dan komunikasi pun mengalami banyak kemajuan. Kemajuan di sini diwarnai dengan berbagai banyak hasil karya yang luar biasa canggih seperti rekayasa genetika, superkomputer, mobil otomatis, dan lainnya. Perubahan-perubahan ini tidak bisa kita hindari dan akan terus terjadi seiring dengan berkembangnya zaman. Seperti saat ini kita sedang berada di era revolusi industri 4.0 yang dimana itu dapat mengubah tatanan kehidupan manusia dalam berbagai aspek seperti kepercayaan, politik, sosial, dan bahkan dalam dunia pendidikan sekalipun. Perubahan-perubahan ini mengharuskan kita untuk lebih pandai dalam berliterasi teknologi, literasi digital, literasi sains, dan lain-lainnya. Jika tidak, kita akan terseret dan akan tertinggal jauh. Nah, bahkan masyarakat dan teknologi saat ini pun tidak bisa dipisahkan dan banyak masyarakat saat ini yang melibatkan teknologi. Dengan berkembangnya zaman dan berkembangnya iptek yang canggih ini, begitu banyak dampak positif bagi kita, yaitu salah satunya kita dapat dengan mudah untuk menggali informasi yang ingin kita ketahui. Di sisi lain ada dampak negatif bagi kita, yaitu kita akan lupa produk dalam negeri dikarenakan tersebarnya produk luar negeri dan semakin banyak yang menilainya. Media sosial merupakan pengembangan iptek yang mana banyak orang yang menggunakan dengan baik dan banyak orang yang menggunakan dengan tidak baik. Pengembangan iptek sebenarnya dapat dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila, diantaranya yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di Indonesia banyak beragama, yakni kita harus meningkatkan sikap toleransi kita terhadap sesama. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan berkembangnya zaman yang modern ini, kita sebagai manusia harus mempunyai adab yang baik, terutama ketika bermedia sosial. Oleh karena itu, kita tidak boleh semena-mena dalam menyampaikan pendapat lewat media sosial. Ketiga, Persatuan Indonesia. Pada nilai ini selalu menciptakan rasa persatuan dan kesatuan. Jangan sampai kita tuh salah dalam menggunakan media sosial, karena apabila kita tuh salah dalam menggunakan media sosial, kita tuh bahkan dapat memecahkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa tersebut. Setelah yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Seperti kita itu tidak ada larangan dalam bermain media sosial, tetapi kita harus bisa memanfaatkan media sosial tersebut dengan baik. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu dengan cara menciptakan keadilan bersosialisasi dalam media sosial. Sebagai generasi yang mengikuti era perkembangan zaman yang semakin canggih, kita harus bijak dalam menggunakan media sosial, karena jika kita salah sedikit saja dalam menggunakan media sosial, maka akan berdampak buruk bagi kehidupan orang lain. Dan selanjutnya, di sini kami akan menjelaskan peran Pancasila dalam perkembangan budaya pada era saat ini. Pancasila sendiri yaitu ideologi bangsa Indonesia yang menjadi panduan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di dalam Pancasila terdapat nilai-nilai luhur yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti apa sih perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial dan budaya? Jika kita amati, masyarakat terus mengalami perubahan di bidang sosial dan budaya. Nah, maka dari itu,
Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial dan budaya adalah agar setiap perubahan tetap mengarah pada sistem dan nilai Pancasila. Meski begitu, masyarakat akan terus mengalami perubahan ke arah yang lebih modern. Maksud modernisasi di sini bukan berarti westernisasi, tetapi proses perubahan menuju ke arah yang lebih maju dan berkembang. Nah, di sini kami akan memberikan contoh lebih dalam lagi perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial dalam bidang sosial dan budaya. Yang pertama yaitu gotong royong. Ciri khas bangsa Indonesia yaitu selalu menerapkan sikap gotong royong dalam hal apapun. Hal ini diyakini dapat menimbulkan rasa persatuan dan kesatuan dalam diri masyarakat. Yang kedua yaitu menerapkan sikap toleransi antar suku, ras, dan agama. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang mengakibatkan banyaknya ras, suku, dan agama. Untuk menghindari terjadinya konflik, maka masyarakat dihimbau untuk mempunyai sikap toleransi, yaitu dengan cara memberikan kebebasan dan tidak memandang sebelah mata antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain meskipun terjadi perbedaan. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang rukun, adil, dan juga harmonis. Dalam bermasyarakat, sikap rukun, adil, dan menciptakan keharmonisan sangat dibutuhkan agar terciptanya lingkungan yang nyaman dan juga tentram. Keluarga merupakan lingkup terkecil dalam masyarakat yang menjadi agen solusi bagi individu dalam berinteraksi dengan dunia luar. Maka praktek sikap tersebut harus dimulai dari keluarga agar tujuan tersebut dapat dicapai. Yang keempat, pelestarian budaya lokal. Keberagaman budaya di Indonesia memiliki nilai dan juga harga yang tak ternilai. Setiap kebudayaan perlu dilestarikan dengan cara mengimplementasikan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Contohnya, dengan mempelajari dan menggunakan bahasa daerah masing-masing. Lalu, melestarikan adat dan juga tradisi yang ada di Indonesia atau daerah masing-masing, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu menghargai pendapat dan pandangan orang lain. Biasanya, nilai-nilai ini digunakan ketika sedang bermusyawarah, di mana setiap orang memiliki perbedaan pendapat dan pandangan. Berbeda pendapat bukan hal yang buruk, akan tetapi setiap orang berhak untuk mengeluarkan pendapat. Hal menghargai ini sangat penting agar musyawarah berjalan dengan kondusif dan menghasilkan keputusan yang adil dan bermanfaat bagi seluruh anggota. Yang keenam adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, masyarakat perlu memahami sikap adil dan menghindari kekerasan serta diskriminasi. Setiap orang berhak memiliki hak dan kewajiban untuk menerapkan sikap ini untuk terciptanya lingkungan yang aman.